Pemirsa, Panglima TNI memperbolehkan anak-anak keturunan PKI mendaftar anggota TNI. Pro kontra pun mengiringi kebijakan ini. Ya, apa dampaknya bagi Indonesia? Dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Bais TNI periode 2011-2013 Soleman Ponto dan Presidium Aliansi Nasional Anti Komunis Slamet Ma'arif. Selamat sore Pak Soleman dan Pak Slamet. Selamat Selamat sore, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak Soleman terlebih dahulu. Pak Soleman, apa yang dikatakan oleh Panglima TNI ini kan merupakan keputusan baru atau kebijakan baru dari TNI dengan memberikan porsi kepada anak-anak ex-PKI untuk menjadi anggota TNI. Menurut Anda, apakah kebijakan ini tidak bertentangan dengan TAP MPRS? Begini, saya luruskan dulu ya, bahwa yang disampaikan Panglima itu adalah anak-anak keturunan TNI boleh mengikut serta di dalam ikut tes masuk TNI. Itu kan? Ya. Nah, itu bukan barang baru. Itu sudah lama. Saya tes masuk Akabri tahun 73. Itu sudah ada aturan itu. Waktu saya masuk tidak ada larangan bagi keturunan PKI untuk ikut mendaftar bersama saya waktu itu. Lalu pada tahun 2004, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Lihat aja pada pasal 28, di situ ada persyaratan untuk ikut tes. Tidak ada di situ larangan untuk anggota keturunan PKI untuk masuk ikut serta di dalam testing, seleksi. Tidak ada. Jadi itu hanya penegasan saja. Itu barang lama itu. Hanya kalau saya lihat si kolonialnya salah bicara itu. Tapi kalau ikut tes itu siapa aja boleh, warga yang sepanjang dia warga negara Indonesia tidak melihat keturunan mana. Saya tahun 73 sudah melaksanakan itu. Baik. Tahun 2004 dikuatkan dengan Undang-Undang TNI. Coba aja baca pasal 28 itu. Sudah Betul. jelas itu. Dan itu bukan baru, itu sudah dijalankan. Hanya penegasan saja, Panglima menegaskan kembali. Jadi Baik. siapa aja warga negara Indonesia boleh ikut serta, tidak memandang keturunan. Nah, itu dia. Oke, Itu. berarti sejauh ini memang tidak ada pelarangan bagi siapapun ya dari golongan manapun untuk mendaftar menjadi anggota TNI. Baik, saya akan ke Pak Betul Slamet. sekali. Oke, saya akan ke Pak Slamet. Bagaimana tanggapan Anda ketika Panglima TNI ini mempertegas kembali pernyataan bahwa siapapun bisa mendaftar termasuk keturunan dari PKI? Iya, ini sekali lagi betul pernyataan yang menguatkan sikap yang dulu yang tadi mantan Bais sampaikan, sekaligus ini meresahkan kembali umat Islam, mengingatkan kembali umat Islam bahwa pemberontakan PKI itu sangat menyakitkan bangsa dan negara ini. Itu nggak boleh terulang lagi. Nah, dengan pernyataan kembali yang diungkapkan oleh Panglima TNI, maka ini kami merasa bahwa betul-betul kebangkitan PKI ini mulai diberikan ruang yang begitu lebar, dikuatkan kembali gitu kan. Sebab sejak reformasi 98 itu kan indikasi kebangkitan PKI begitu terasa dan kuat, ya kan. Dari mulai tuntutan pencabutan TAP MPR nomor 25 tahun 66, kemudian penghapusan sejarah dan pengkhianatan PKI dalam kurikulum, kemudian penghentian pemutaran film G13KI, kemudian ditentang sana sini akhirnya diputar kembali setelah ada tentangan dari ormas-ormas Islam dan umat Islam, penghapusan litsus bagi calon pejabat yang sudah lama. Ini ternyata kan penghapusan tadi memberikan ruang kepada anak-anak PKI yang masih mengusung ideologi komunisnya, ideologi PKI-nya untuk masuk dalam wilayah-wilayah dan posisi-posisi tertentu yang sangat membahayakan. Termasuk putra-putri PKI kemudian masuk dalam beberapa parpol dan istana negara. Instansi negara maksud saya. Kemudian pembuatan buku dan film pembelaan terhadap PKI pun muncul, ya kan. Nah, sehingga muncul pula Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sampai-sampai kemudian muncul wacana memberikan maaf dan meminta maaf kepada PKI. Kemudian yang paling sekarang terasa adalah bantuan Cina kepada Indonesia yang pasti ada kompensasinya, ya kan. Nah, ini semua sangat mengkhawatirkan.
Bapak ideologi, secara ideologi sebagai dia bapaknya PKI kemudian anaknya tidak PKI, betul ya kan. Tapi ideologi itu akan terus berjalan, akan terus menyebar, dan saya khawatir, terus terang saya khawatir kalau kemudian dibiarkan akan ada waktunya lagi terjadi pemberontakan. Sebab gejala-gejala kebangkitan semakin kuat dan semakin nyata. Kalau kemudian diberikan ruang kepada TNI untuk bisa masuk ke dalam TNI, ini sangat membahayakan bangsa. Oleh karenanya kita dari NRI sangat menolak ini semua. Ini penguatan kebangkitan PKI yang nggak boleh terjadi. Baik Pak Slamet, tapi kan yang diberikan porsi dan kesempatan adalah anak dan juga keturunannya yang mungkin belum tentu berideologikan sama dengan ayahnya atau orang tuanya begitu. Ini kan tidak ada, maksud kami tidak perlu dikhawatirkan dengan hal-hal yang seperti ini. Pak Slamet, di mana salahnya? Siapa yang bisa ngejamin kalau anak-anak PKI itu tidak membawa ideologi komunis? Karena faktanya banyak anak-anak PKI, keturunan PKI yang sampai sekarang membawa ideologi komunis. Pemikiran-pemikiran komunis dibawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buktinya mereka masuk ke parlemen, akhirnya muncul wacana rancangan undang-undang HIP yang ingin menghapus sila pertama keturunan yang Maha Esa. Ini kan wujud nyata. Ini nggak bisa dipungkiri. Artinya banyak anak keturunan PKI yang masih memiliki dan memperjuangkan ideologi komunisnya. Karena udah nyata. HIP akan diluncurkan, itu yang ada di parlemen. Kalau kemudian TNI diberikan ruang, mereka masih bawa ideologinya, hancur negara ini. Karena TNI itu kekuatan bangsa yang selama ini anti terhadap komunis. Kalau nanti kemudian ada posisi tertentu di TNI yang kemudian dipegang oleh anak keturunan PKI yang membawa ideologi komunis, bisa membahayakan. Pertanyaan saya, siapa yang akan ngejamin kalau ada keturunan PKI yang masuk TNI tidak membawa ideologi komunis? Siapa yang ngejamin? Oke, saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, silakan menanggapi kekhawatiran itu. Dan apakah benar hingga saat ini Indonesia belum sembuh dari trauma masa lalu? Sebentar, kan dengar baik-baik bahasa Indonesianya. Yang di Iqbole itu ikut serta dalam tes. Bukan masuk, bukan langsung masuk. Dengar baik-baiklah bahasa Indonesianya itu, Panglima. Ikut tes itu pintu masuk untuk masuk, Bang. Lah, kan ada tes, Pak. Untuk masuk, ada pintunya. Kalau pintunya dibuka kan bisa masuk. Tutup saja pintunya dulu. Nggak bisa, Pak. Setiap warga negara punya hak untuk ikut tes. Yang dilarang itu adalah paham, Pak, bukan orangnya. Lalu nanti ada, di dalam untuk paham itu ada, namanya lead pers. Saya 15 tahun mengikuti itu, Pak. Jadi Bapak jangan langsung bilang Panglima bisa masuk begitu saja. Oh, tidak bisa. Dan yang kita larang bukan hanya PKI. Semua aliran yang radikal kanan, radikal kiri, radikal tengah, semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu kita tolak. Saya 15 tahun ikut itu. Saya tegaskan lagi. 15 tahun, Pak, saya. Mulai saya dites, sampai saya masuk, sampai saya menjadi kepala BAIS, saya yang memimpin Litsus dan Litpers. Jadi kita pisahkan antara anggota masyarakat dan ideologi dan paham. Dengar, tak MPR itu bunyinya paham. Leninisme, Marxisme, komunisme, kita tambah lagi sekarang radikalisme, terorisme, yang mau memberontak, yang LGBT, itu semua ada di sana. Jadi di BAIS itu ada radikal kanan, radikal kiri, radikal lain. Itu semua ada filternya, Pak. Nah, itu. Jadi dari tahun 73 saya masuk itu sudah seperti itu, bukan barang baru. Sampai hari ini apakah ada jenderal-jenderal PKI? Coba lihat. Nggak ada sampai hari ini. Tahun 73 saya mendaftar. Oke, silakan Mas Slamet menanggapi. Nah, tuh. Jadi, Pak, pintu masuknya ditutup dulu kalau menurut saya. Sehingga peluang itu tertutup. Saya umumkan begini, ya kan? Membuka pintu buat maling, betul nggak ada jaminan kalau barangnya nggak kemalingan. Tapi kan membuat peluang maling bisa masuk, karena pintunya dibuka. Tes itu adalah pintu masuk untuk bisa menjadi anggota TNI. Maka mestinya dikunci terlebih dahulu, termasuk terhadap aliran-aliran yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Saya sepakat itu semua. Nah, sehingga saya sepakat, Pak, bagusnya justru Litsus dulu sebelum pendaftaran dimulai dari Litsus, gitu kan, untuk bisa menjadi nomor peserta dia dapatkan. Gitu. Karena faktanya
Betul, 15 tahun diberikan ruang, memang tidak ada pejabat yang menyatakan dirinya, saya anggota PKI, saya membawa ideologi PKI. Tapi pemikiran-pemikirannya membuang nilai-nilai agama dalam tatanan bangsa negara itu adalah indikasi kebangkitan PKI. Karena Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berlandaskan agama. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya kan? Itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Sebab sampai saat ini kan kita sering melihat pejabat-pejabat yang mencoba menghilangkan nilai-nilai agama dari ketatanegaraan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pak Slamet, ini kan termasuk dalam jadi maksud komunis. Anda rangkaian tes seleksi anggota TNI, kemudian juga screening yang dilakukan oleh TNI ini tidak bisa menyaring dan tidak bisa menangkal potensi keturunan PKI? Tidak menjamin. PKI nggak bisa masuk. Kalau udah dibuka ruang pintunya, itu ada peluang. Peluang apapun terhadap kebangkitan PKI harus ditutup, jangan dibuka. Termasuk peluang lewat ikut tes terhadap TNI. Ingat, TNI itu garda bangsa, tiangnya bangsa, pengayomnya anak bangsa, kekuatan bangsa yang harus steril dari paham-paham apapun yang membahayakan dan merongrong bangsa Indonesia. Baik, Pak Soleman. Sekecil apapun peluangnya harus ditutup. Oke Pak Soleman, berarti yang menjadi permasalahannya adalah seleksinya. Mungkin bisa diberikan gambaran bagaimana seleksi TNI sejauh ini untuk memastikan ideologinya sama dengan Indonesia prajuritnya. Coba, saya tanya sampai sekarang, apakah ada Jenderal TNI sekarang yang terlibat G3 PKI sejak tahun 73? Nggak ada kan? Jadi bisa dilihat bagaimana seleksi kita itu sangat ketat terhadap itu. Dan saya ikut di sana, saya tahu. Bukan keterlibatannya, pemikiran yang kita harus tegak. Loh, justru itu pemikirannya kita punya litsus, litpers, kita punya, dan itu tes, masuk di tes, naik pangkat di tes, sekolah di tes, tiap 6 bulan di tes. Ada sistem kita namanya waskan. Dan itu saya 15 tahun ikut, jadi saya tahu. Jangan dikira TNI begitu mudah melupakan PKI. Itu 6 jenderal TNI dibunuh oleh PKI. Jadi jangan dianggap TNI langsung begitu boleh mendaftar, silakan masuk, buka pintu lebar-lebar. Oh, tidak begitu, Bung. Baik. Karena ini, jangan lupa, makanya peluangnya 6 jenderal. Makanya 6 jenderal TNI dibunuh oleh PKI. Setiap tanggal 30 pasti ribut. Jadi tidak mungkin. Kita sangat ketat. Dan jangan lupa, tidak hanya komunis. Tapi kanan, kiri, tengah, semua sama. Begitu ada baunya, baru baunya saja. Sudah langsung kita pikirkan dulu. Jangan merusak sistem. Oke. Jadi kalau apa yang dikatakan Panglima itu sudah lama. Ya, kita sudah punya pagar itu. Dan saya 15 tahun ada di dalam situ. Jadi saya tahu betapa ketatnya itu. Baik, mulai Pak saya Soleman. tes, sampai saya melaksanakan tes. Itu loh. Baik, Pak Soleman, lantas apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga pihak TNI untuk menghadapi kontroversi ini dan juga menyembuhkan trauma atau luka masa lalu masyarakat? Loh, bagi TNI kan sudah sama, sudah tidak ada, kita bilang ya mau daftar ya silakan daftar. Tapi nanti begitu tes ada di sana terdeteksi keterpengaruhan. Ingat, keterpengaruhan terhadap Marxisme, Leninisme, komunisme, radikalisme, terorisme, LGBT, pemberontakan. Nah, itu terpengaruh saja, itu langsung kita singkirkan. Dan itu bukan hanya waktu tes. Pertama tes, setelah tes begitu lulus, dia mau naik pangkat, dites lagi. Mau sekolah, dites lagi. Tiap hari dites lagi, terus diawasi. Oke. Jadi jangan dikira begitu lulus, terus, oh enggak. Baik. Itu Baik. terus. Artinya tesnya WhatsApp berlapis ya, namanya. dan tidak berlapis-lapis. mudah dilakukan oleh Tidak mudah. banyak orang begitu ya. Pak Slamet, Oh, ini tidak tidak mudah. menjadi jaminan bahwa potensi ideologi PKI ya sudah dikekang atau sudah dikunci dengan rangkaian tes yang tadi dilakukan. Iya, Jadi saya menghargai walaupun dan dibuka, angkat itu topi terhadap Ya, Pak Slamet, kewaspadaan silakan. TNI. Iya, jadi saya angkat topi terhadap kewaspadaan TNI selama ini untuk bisa membentengi dari PKI. Oleh karenanya, wacana yang diulang untuk membuka ruang lewat pendaftaran boleh mendaftar itu selayaknya itu tidak diwacanakan, walaupun sekedar wacana.
Kenapa? Karena ini akan mengingatkan kembali tentang bagaimana sakitnya bangsa ini terhadap pemberontakan PKI. Akan mengungkap kembali sakit yang begitu dahsyat terhadap bangsa dan negara ini. Bukan 6 jenderal saja korbannya, ribuan umat Islam menjadi korban oleh keganasan PKI ketika itu. Momen ini sangat tidak tepat. Panglima TNI satu sisi di Papua KKB setiap hari membunuh anak bangsa, bahkan prajurit TNI gugur. Tidak cuma 1-2, angkanya terus bertambah. Sementara akan dialihkan dengan wacana untuk membuka ruang terhadap kebangkitan PKI melalui diizinkannya ikut tes. Ini nggak cocok waktunya, abangku. Jadi, sekali lagi, wacana-wacana memberikan peluang kebangkitan PKI stop dulu. Baik. Karena indikasi kebangkitan kan semakin hari semakin menjadi. Ketika Panglima TNI mewacanakan itu, maka akan sangat menyakitkan anak bangsa dan negara ini. Biarkan kondisi rakyat sedang kondusif, memikirkan minyak goreng yang lagi pada naik, pemberontakan di Papua nggak berhenti-berhenti, kemudian penodaan agama terus juga berjalan, jangan ditambah-tambah dengan wacana-wacana yang tidak berarti, apalagi ada wacana 3 periode. Baik, semoga TNI nantinya bisa menjawab seluruh keresahan dan memastikan hal-hal buruk tidak terjadi. Terima kasih Bapak Selamat Ma'arif dan juga Bapak Soleman Ponto. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di iNews Sore.